tentang masalah perintah sholat. Walaupun sebenarnya kita dalam berbagai macam pandangan ulama tentang penetapan waktunya, sholat fardu adalah sholat yang ketetapan waktunya mutlak. Tapi ada sholat yang tidak terikat oleh waktu, ada sholat yang terikat oleh waktu. Kalau sholat yang tidak terikat oleh waktu adalah sholat sunnah mutlak. Yang dimaksud dengan sholat sunnah mutlak adalah sholat sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapanpun boleh dikerjakan. Akan tetapi ada waktu yang Rasulullah melarang kita untuk sholat. Jadi ada 5 waktu itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasannya Rasulullah melarang kita sholat pada 5 waktu. Yang pertama adalah sesudah sholat asar, itu tidak boleh. Untuk larangan sholat sesudah sholat asar, ada ulama menghukumi bahwa semua sholat. Ada juga yang mengatakan bahwa tidak semua sholat, tapi sholat yang tidak ada asbabnya. Maksudnya tidak ada asbab, kayak sholat sunat taubat, itu tidak boleh. Sholat sunat tasbih tidak boleh dikerjakan sesudah sholat asar. Adapun tentang sholat yang ada asbabnya, seperti sholat sunat musafir boleh, seperti sholat jenazah juga boleh. Tapi kalau Imam Syafi'i, semua sholat tidak boleh. Jadi kalau pendapatnya Imam Syafi'i, itu tidak ada sholat sesudah sholat asar. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, kalau ada orang mau melaksanakan sholat jenazah, jadi kalau ada orang mau melaksanakan sholat jenazah dan dia mau sholat jenazah sesudah sholat asar, maka hendaknya dia mendahulukan sholat jenazah sebelum sholat asar. Itu Imam Syafi'i. Jadi kalau dia mengatakan, kalau ada jenazah yang mau dimakamkan sesudah asar dan nanti sesudah asar baru mau disolati, hendaknya sholat jenazah didahulukan, nanti selesai sholat jenazah baru kita sholat asar. Tapi ulama yang lain tidak. Imam Abu Hanifah tidak demikian. Makanya nanti kalau mendapati pendapat bahwa tidak ada sama sekali sholat sesudah sholat asar, berarti itu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Berdasarkan hadis Nabi bahwa tidak boleh sholat pada 5 waktu. Jadi mutlak itu tidak boleh. Termasuk kalau kita mau melaksanakan perjalanan tidak boleh melakukan sholat sunat musafir. Nah, yang kedua, tidak boleh sholat ketika matahari sudah merah sampai dia tenggelam. Jadi ketika matahari sudah mau memerah, itu sampai tenggelam tidak boleh sholat. Jadi waktu itu sekitar 15 menit sebelum masuk waktu maghrib, itu tidak boleh sholat. Termasuk kalau kita masuk ke dalam masjid, untuk kalau misalnya kita agak cepat, itu tidak boleh sholat sunat tahiyatul masjid kalau mazhab Syafi'i. Tapi ulama yang lain lagi-lagi mengatakan boleh, karena asbabnya adalah setiap masuk ke dalam masjid hendaknya sholat sunat. Jadi nanti kalau ada yang pegang pendapatnya Syafi'i, masuk ke masjid sebelum maghrib, ketika matahari sudah merah itu langsung duduk, tidak usah ditegur. Kenapa? Karena dia menggunakan pendapat Imam Syafi'i, mengatakan sama sekali tidak boleh sholat sunat sebelum matahari itu tenggelam ketika sudah merah. Adapun ada satu amalan ini untuk saya ingat, ada satu amalan saya ingin anjurkan. Kalau ada anak-anak kita sekolah, bahkan bukan anak-anak saja, orang tua. Saya sering melakukan itu, Bapak sekalian. Membaca 4 surah sebelum matahari tenggelam. Ketika matahari sudah merah, baca 4 surah. Yang pertama Wal-Laili, yang kedua Syams, kemudian Qul A'udzu Birabbil Falaq dan Qul A'udzu Birabbin Nas. Baca 4 surah itu. Sekitar 7 menit sebelum masuk waktu maghrib, kita baca 4 surah itu. Orang yang membaca 4 surah ini akan diberikan kecerdasan dari segala lini. Anak-anak kita yang sekolah suruh amalkan itu, insya Allah. Yang kedua, itu rezekinya akan mengalir seperti air hujan, tidak terputus. Biasakan rezeki bulan ini agak lancar, bulan depan tersendat lagi. Kadang awal-awal bulan bagus, akhirnya lagi tidak.
kalau orang mau diberi rezeki seperti air hujan, itu tidak terputus. Selalu rezekinya jalan. Amalkan 4 surah itu sebelum matahari tenggelam. Jadi kalau kita di masjid ini gampang diukur. Kalau sudah tahrim, langsung baca itu 4 surah. Biar tidak di masjid. Baca 4 surah itu. Wal laili wasyams, kemudian qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kemudian yang ketiga, tidak boleh sholat sesudah sholat subuh. Nah, tidak ada sholat sesudah sholat subuh sampai matahari naik sepenggalan. Nanti di situ kan dempetan. Jadi tidak ada sholat sesudah sholat subuh. Yang kedua, ketika matahari terbit sampai masuk waktu duha. Nanti di sini saya harus garis bawahi. Nanti kan ada satu sholat itu yang sering kita lakukan. Ada beberapa jamaah yang saya perhatikan yang melakukan di sini. Itu sholat sunnah isyraq di waktu syuruk. Nah, ini kan sholat sunnah isyraq. Saya akan bahas khusus itu. Jadi kita kesampingkan dulu. Untuk sesudah sholat subuh itu tidak boleh. Kecuali ada pengecualian nanti. Ada beberapa sholat, tapi itu hanya orang tertentu. Rasulullah pernah sholat sesudah sholat asar di rumahnya Ummu Salmah. Ini Ummu Salmah, Pak, wanita yang dinikahi Nabi di umur 60 tahun. Jadi janda umur 60 tahun dinikahi. Makanya orang salah perempuan mengatakan mau mengikuti Nabi, menikah sampai 4 kali. Wah, tunggu dulu bos. Nah, kalau mau menikah, Nabi itu tidak menikah kecuali perintah Allah. Kan Nabi ajarkan itu doa kepada Ummi Maktum, kepada Ummu Salmah ketika suaminya meninggal. Kan dalam perang itu suaminya meninggal, kemudian dia menangis, sedih sekali. Nabi katakan, baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian tambah Allahumma ajurna fi musibatina hadza. Itu disampaikan oleh Nabi. Baca doa Allahumma ajurna fi musibatina hadza. Ya Allah, berikan aku ganti yang lebih baik dari apa yang kau ambil ini. Makanya kalau ada janda meninggal suaminya, baca itu. Duda juga. Jangan janda saja. Kalau ada yang meninggal, harus baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurna fi musibatina hadza. Kalau barangnya hilang, motornya dicuri orang, baca itu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurna fi musibatina hadza. Insyaallah Allah akan gantikan yang lebih baik. Tapi Ummu Salmah ketika diberitahu oleh Nabi baca doa ini, langsung dia berpikir, saudaranya dia baca. Malam itu dia berpikir, adakah orang yang lebih baik dari suamiku? Nah, ini suamiku bagus sekali, orangnya penyabar, tidak pernah marah-marah, sholatnya bagus. Tidak ada mungkin orang di sini yang lebih baik dari dia. Dia tidak yakin. Kemudian malaikat Jibril datang kepada Rasulullah bahwa Ummu Salmah tidak yakin dengan doa yang kau ajarkan. Kemudian datanglah Rasulullah, kemudian mengucapkan salam, kemudian dia mengatakan, tidakkah engkau yakin dengan apa yang aku sampaikan? Maukah engkau menerima aku sebagai pengganti suami? Itu bayangkan Rasulullah. Tapi janda ini umurnya 60 tahun. Suatu ketika Nabi sholat sunnah, sholat 4 rakaat sesudah asar. Ketika Rasulullah ditanya, langsung dia mengatakan, sholat apa yang kau lakukan dari Rasulullah? Nabi mengatakan, sholat sunat sebelum asar tadi aku lupa kerjakan. Bukan lupa, aku tidak sempat kerjakan karena membagi sedekah, sehingga aku baru kerjakan sesudah asar. Berarti sholat sunat rawatib boleh diqadha bagi, ini catatannya, bagi yang sama sekali tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatibnya. Kalau bolong-bolong tidak usah medikal. Itu kuncinya. Sama dengan sahabat, ada satu sahabat sesudah sholat subuh dia sholat sunat, dia sholat 2 rakaat. Semua sahabat lihat, ini orang lain-lain. Tidak ada sholat sunat sesudah sholat subuh. Kenapa dia kerjakan sholat ini? Sholat apa lagi dia kerjakan ini pas selesai sholat subuh? Nabi juga lihat. Tapi Nabi tidak tegur, dia tunggu dulu selesai sholatnya. Nanti selesai salam, baru Nabi mendekat. Baru dia tanya, sholat apa yang kau lakukan? 2 rakaat sesudah sholat subuh ini.
Dia mengatakan, ya Rasulullah, tadi aku terlambat bangun. Nanti Bilal iqamat baru aku bangun. Aku langsung berwudu masuk untuk sholat. Dan saya tidak sempat lagi sholat sunat sebelum subuh. Nah, sholat ini aku tidak pernah tinggalkan ya Rasulullah. Aku sangat suka dengan sholat ini. Sehingga aku baru mengerjakannya setelah subuh. Nabi tidak mengatakan salah, juga tidak mengatakan benar. Cuma dia mengusap pundaknya sahabat ini. Kemudian Nabi tersenyum, kemudian masuk ke dalam rumahnya. Itu disebut hadis takriri. Kan ada kauli, ada fi'li, ada takriri. Kalau takriri itu Nabi tidak mengatakan boleh dan juga tidak mengatakan tidak boleh. Diamnya Rasulullah adalah sesuatu yang boleh dilakukan. Nah, itu kalau ulama hadis itu dia pakai. Jadi Nabi tidak mengatakan sama dengan biawak, Pak. Bukan biawak. Kalau biawak itu kan istilahnya orang Bugis pararang. Ada itu yang ekornya naik kayak biawak, tapi istilahnya orang Bugis pincara, ya. Ada itu yang ekornya seperti itu, Pak. Bukan biawak itu, yang pincara itu. Ada sahabat ketika dalam kondisi perang, pulang dari berperang, kemudian tidak ada makanan. Dia cari-cari, dapat binatang itu. Kemudian dia masak. Nabi dihidangkan di hadapan Nabi. Sahabat makan, tapi Nabi tidak makan. Ketika Nabi ditanya, kenapa Rasulullah tidak makan? Rasul mengatakan, aku tidak terbiasa makan makanan seperti ini. Tapi Nabi tidak mengatakan ini haram. Sehingga ada ulama mengatakan boleh dimakan, tapi bukan biawak. Itu yang pincara, yang ekornya itu yang naik ke atas. Nah, itu. Jadi ada yang membolehkan itu. Kalau biawak, Pak, itu jadi masalah juga itu. Cuma Nabi mengatakan tidak terbiasa. Jadi itu yang sehingga ada ulama membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Kemudian setelah matahari terbit sampai naik sepenggalah, itu juga tidak boleh. Jadi ini kan sudah 4. Satu ketika pas matahari di tengah, itu tidak boleh salat. Kenapa 2 ini tadi tidak boleh? Matahari merah sampai tenggelam itu kan tanduk syaitan, Pak. Semua jin kan di situ keluar. Dan itu untuk menyembah matahari. Itu makanya disebut tanduk syaitan. Makanya sebenarnya Rasulullah mengatakan ketika matahari sudah mulai menurun, istilahnya sudah sekitar kalau kita jam 5 lewat lah atau jam 6. Kalau sekarang kan kalau di Sorong ini kan hampir setengah 7 baru masuk maghrib, berarti sekitar jam 6 lah. Itu anak-anak kita disuruh masuk ke rumah, jangan berkeliaran karena jin itu sudah keluar. Kita disuruh masuk supaya anak-anak kita tidak terpengaruh, tidak kena gangguan ini. Yang anak sekarang, Pak, kalau matahari mau tenggelam, keluar semua, abadikan lagi, foto sunset namanya. Ini jadi masalah. Padahal Nabi suruh kita masuk, justru dia keluar foto selfie itu, tunggu matahari sampai tenggelam, menyaksikan sunset. Waduh, ini sekarang makanya anak-anak sekarang saya bikin stres juga itu. Kadang itu sesuatu yang dilarang itu justru diabadikan itu. Parah memang, Pak, anak-anak sekarang. Kalau orang tua dulu itu suruh masuk. Jangan. Makanya sama dengan cucian. Cucian itu ketika sudah asar, matahari sudah mulai menurun, ambil sama cucian. Jangan biarkan tergantung sampai maghrib, apalagi bermalam. Karena jin akan masuk nanti kalau sudah matahari tenggelam, jin kembali, dia akan tinggal di situ, kembali mencari tempat. Dia akan tinggal di dalam pakaian. Itulah sehingga ketika pakaian itu bermalam dan ditempati jin, itu kadang orang pakai baju, kemudian dia sakit dada, kemudian meninggal. Itu jin pakaian, Pak. Itu bahaya sekali itu. Itu fatal itu. Makanya dilarang mau kasih bermalam pakaian di luar rumah itu. Bahkan ada saya dapat itu dalam riwayat mengatakan ketika ada pakaian bermalam hendaknya dicuci kembali baru dipakai. Itu fatal. Nah, perempuan sekarang, Pak, senangnya cuci jam 4 sore. Jadi masalah itu. Ini kan fatal ini. Apalagi kalau di BTN. Sudah, apalagi yang pekerja kantoran. Itu BTN, Pak, memang saya selalu mengatakan namanya itu BTN betul sekali. BTN itu kan bangunan tidak normal. Itu pokok tetangga tidak kenal. Iya betul. Kadang nanti orang mati itu bilang mati tetangga, padahal sudah lemahnya sakit dia tidak tahu. Pagarnya tinggi-tinggi baru berdempetan rumahnya. Itu BTN memang itu bangunan tidak normal. Ya. Jadi baku tetangga tidak baku kenal. Kita itu kalau di desa enak sekali, Pak. Sampai 2 kilometer itu ditanya rumahnya, mana rumahnya sian? Di sana, paling ujung itu. Dia tahu itu. Kalau di kota, di belakangnya dia tidak tahu.
Apalagi kalau di BTN, kalau rumahnya si anu nama, blok berapa? Bloknya saja dia tahu. Itu. Makanya Rasulullah sudah memberikan format itu sholat berjamaah. Inilah yang membuat orang bisa ketemu sesibuk apapun. Itu formatnya Islam supaya tetap bersatu. Kasih kewajiban sholat berjamaah 5 waktu, 5 kali ketemu sehari. Itu seandainya tidak ada di sholat fardu Pak, sudah. Nah, cuma sekarang karena banyak masjid ya sudah mulai jamaahnya terbagi-bagi. Mengatakan alhamdulillah Pak Ustaz, sudah banyak masjid di kampung ini, imannya orang sudah mantap. Pesan lagu rota kali si dendre, maka deh ya nang ke kampung mega masjid, nah dia itu nama kanjak tepat dah tahu. Maka pelik mega pakai wangan ya aku. Maka dia ko main di masjid ko tu kampung dia itu nama kanjak tepat nanti malam mami magai nah sebab dia ini tu nulle malalang ni mak bereja sampai bangun masjid. Itu jadi wasiatnya guru tak itu. Artinya kalau ada kampung banyak masjidnya, imannya orang sudah lemah. Kenapa? Karena dia tidak mampu pergi berjamaah itu jauh sehingga dia bangun masjid di dekat rumahnya. Itu yang menyebabkan imannya. Padahal rumah yang paling bagus kata Nabi adalah rumah yang paling jauh dari masjid dan dekat dari kuburan. Iya, itu hadis Pak. Rumah yang paling bagus kata Nabi adalah yang dekat dari kuburan, jauh dari masjid. Berarti kebalikannya, rumah yang jelek yang dekat dari masjid, jauh dari kuburan. Makanya kalau ada rumah Pak mau dijual, nah jauh dari masjid, dekat dari kuburan, beli cepat. Itu rumah yang paling bagus. Tapi kalau kita bilang itu yang paling jelek Ustaz, kenapa? Lihat hakikatnya. Rumah yang paling jauh dari masjid itu banyak langkah kakinya sehingga sampai di masjid. Setiap satu langkah kaki itu derajatnya diangkat dan dosanya dihapuskan. Makanya orang yang jauh jalan itu belum sholat sudah dosanya berguguran banyak. Nah, sedangkan dekat dari kuburan itu mendekatkan selalu mengingatkan kematian sehingga imannya terjaga. Tapi sekarang Pak berubah. Saya pernah lihat pos ronda di kuburan orang main domino. Saya bilang ini sudah berubah betul ini. Itu makanya itu yang diinginkan Rasulullah. Kenapa rumah dekat masjid itu katakan jelek? Karena tidak banyak dosa yang berguguran. Makanya bapak yang tinggal di samping masjid mutar dulu di dekat bandara baru kembali ke sini supaya dapat pahala banyak. Tapi ulama kita mengatakan masing-masing ada. Itu nih sahabat bilang ada yang pindahkan rumahnya, ada yang geser rumahnya. Lalu Nabi mengatakan ada yang datang mengeluh, ya Rasulullah saya tidak punya tanah di sana. Bagaimana ini? Rumahku di depan masjid. Nabi mengatakan kenapa memang kau pindah? Nabi bilang kau kan mengatakan rumah yang bagus yang jauh dari masjid. Nah ini rumahku saya dekat dari masjid, tidak ada tanahku jauh. Nabi mengatakan wah tidak, datanglah cepat ke masjid kalau kau dekat, duduk tafakkur di dalam masjid 1 jam saja. Kalau ukuran kita 1 jam itu lebih mulia, lebih afdal daripada sholat sunat 1000 rakaat. Itu makanya orang yang dekat dari masjid datang cepat. Tapi kebalikannya yang dekat dari masjid nanti kamat orang baru lompat. Itu jadi masalah itu. Ini kan ada begitu Pak. Waduh, buru-buru karena setan memang begitu. Kalau mau orang sholat dia selalu ganggu. Mau nih berak, sudah berwudu, mau lagi kentu. Biasa begitu. Bilang ini kenapa baru muncul semua. Nah lihat bunga-bunganya, nah cungkil-cungkil lagi begini. Padahal orang sudah azan. Dia cungkil-cungkil. Pokoknya nak kerja semua. Baru mau masak air, baru nak ingat di sana tadi ku simpang anuku. Nah ingat semua itu. Itu setan yang ingatkan. Iya, ada orang begitu Pak. Pokoknya azan orang masih nak cungkil, perbaiki bunganya, nak siram, nak perhatikan. Sehingga lagi dia sekalinya orang ikamat, langsung, ikamat orang, langsung lompat. Nah tarik talkumnya, lari ke masjid. Pasti di masjid, ternyata bukan talkum nambil, ternyata sarung. Yang parah itu lari dari rumahnya langsung. Allahu Akbar. Nanti ruku imam baru ingat, waduh saya belum berwudu. Makanya Nabi menyuruh kita sebenarnya menunggu. Makanya orang itu ada diberikan cahaya di hari kemudian seperti bulan purnama adalah orang yang menunggu waktu sholat. Belum masuk waktu sholat dia sudah di masjid. Imam Malik mengatakan kalau ada orang nanti azan orang baru datang, tahu kutu itu. Ini Imam Malik bilang. Jadi kalau ada orang Pak azan itu orang baru datang tahu kutu. Maka kenapa alasan Imam Malik dia mengatakan? Kan azan dipanggil. Kalau dipanggil kok baru datang tahu kutu itu. Iya, kalau dipanggil baru datang orang malas itu. Karena kalau kau bukan orang malas datang sebelum dipanggil. Nah begitu. Kalau bapak kan nanti orang bilang Allah ya Allah sholat, mari kita sholat, ya Allah falah, mari kita menuju kemenangan.
tapi banyak juga orang tetap menjual. Itu ina tete yolilo pakalan apa kalangnya lena. Dan banyak begitu, makanya usahakan datang sebelum azan. Kalau sudah tahrim datang cepat. Kalau sudah tiba di masjid, kita ada di masjid sebelum masuk waktu, itulah yang diberi cahaya seperti cahayanya bulan purnama. Cuma kadang-kala kita ikamat orang, tapi memang Pak, saya bilang kemarin ada orang nanti ikamat orang baru lompat masuk. Pas salam, langsung lompat keluar. Tidak mau tinggal di masjid memang. Bahkan sandalnya sudah menghadap keluar memang. Itu. Akhirnya Allahumma biqil aqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.